Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Uang dan Institusi Keuangan. Definisi dan ciri-ciri uang. Uang diciptakan dalam perekonomian bertujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka, uang dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksudkan dengan kata disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda berbagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Benda yang dapat disebut uang harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Perekonomian barter dan perekonomian. Perekonomian barter adalah kegiatan produksi dan perdagangan yang masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih sangat terbatas dan jual-beli dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang. Sedangkan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Beberapa kelemahan perdagangan barter adalah sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Artinya, setiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan pihak lain. Yang kedua, ada perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Apabila pertukaran secara barter, seseorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang mengingini barang yang diinginkannya. Yang selanjutnya ada jenis uang sepanjang sejarah. Yang pertama, jenis uang yang mula-mula digunakan sejak berabad-abad lalu, orang menggunakan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Dahulu sekali, uang digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang ternak atau acap kali berupa barang-barang yang digunakan sebagai perhiasan, seperti kalung, sisir, dan bedak, atau barang-barang yang digunakan sebagai alat pertahanan, seperti pedang, pisau, dan alat-alat senjata lainnya. Dan yang kedua, ada emas dan perak digunakan sebagai uang. Selama kurang lebih 25 abad, emas dan perak merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara dan memiliki ciri yang diperlukan untuk menjadi uang yang baik sebagai berikut. Ciri-ciri khusus emas dan perak. Emas dan perak disukai banyak orang karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Keduanya merupakan barang yang tidak mudah rusak dan dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas, dan untuk memperolehnya diperlukan biaya dan usaha. Kedua barang itu sangat stabil barangnya karena mereka tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Yang selanjutnya ada kelemahan menggunakan emas dan perak sebagai uang. Kemajuan yang dicapai sesudah revolusi industri menyebabkan perdagangan berkembang dengan pesat sekali. Permintaan ke atas emas dan perak untuk digunakan sebagai uang bertambah dengan sangat pesat pula. Maka, kesulitan-kesulitan telah timbul dalam menggunakan kedua logam tersebut sebagai uang. Penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan tempat yang besar pada waktu saat transaksi, dan yang kedua, merupakan benda yang berat kalau nilai transaksi adalah kecil. Maka jumlah mata uang emas dan perak yang digunakan dalam transaksi tersebut tidak terlalu banyak. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama, ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat, ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Di Indonesia, lembaga keuangannya terbagi menjadi dua, yakni jenis lembaga keuangan bank dan jenis lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan
yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Jenis-jenis lembaga keuangan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bank dibagi menjadi 3. Yang pertama, bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga bank pengkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral ialah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Sentral memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua, bank umum. Bank umum ialah bank yang dapat memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang terakhir, ada bank pengkreditan rakyat atau BPR. Lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada lembaga pembiayaan. Yang kedua, perusahaan asuransi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Yang keempat, perum pegadaian. Dan yang kelima, lembaga dana. Yang pertama, lembaga pembiayaan pembangunan. Lembaga yang usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana dari masyarakat secara langsung. Yang kedua, perusahaan asuransi suatu lembaga atau perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas risiko yang dihadapi seseorang, baik itu berupa kematian, rusak, atau hilangnya harta milik, dan lain sebagainya. Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi seluruh ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang mengikuti program asuransi. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang memerlukan dana dengan bunga yang rendah atau ringan. Tujuan koperasi simpan pinjam ini adalah untuk mendidik para anggotanya agar lebih hemat dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Yang keempat, ada perum pegadaian. Perum pegadaian suatu lembaga pembiayaan milik negara yang memberikan pinjaman atau kredit jalan jangka pendek dengan memberikan jaminan barang-barang tertentu. Besarnya pinjaman tergantung dari nilai barang yang dijaminkan. Dan yang terakhir, ada lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun yang disediakan pemerintah atau sebuah perusahaan kepada para pegawai atau karyawannya yang telah mencapai batas usia tertentu atau purna tugas sebagai cadangan di hari tua. Jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan, yang pertama ada keistimewaan dari bank umum. Keistimewaan yang dimiliki oleh bank umum yaitu: pertama, bank umum dapat menciptakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan cek atau giro atau tabungan giral. Tabungan giral yang berupa cek atau giro boleh diambil oleh seseorang yang bukan pemiliknya, sedangkan di lembaga keuangan lain, tabungan hanya boleh diambil oleh pemilik tabungan saja. Yang kedua, ada bank umum dapat menciptakan daya beli baru dalam perekonomian. Maksudnya bahwa bank umum dapat menciptakan uang giral. Yang ketiga, bank umum memberikan pinjaman jangka pendek. Maksudnya, bank umum dapat menjadi partner perusahaan untuk menyediakan dana yang sesuai dengan irama kehidupan perekonomian. Jenis-jenis lembaga keuangan yang kedua yaitu uang giral. Uang giral atau simpanan di bank adalah dana atau uang yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui perantara cek, biliet giro, atau perintah pembayaran dalam waktu tertentu. Uang giral diterbitkan oleh bank, sehingga
tidak dapat digunakan untuk transaksi secara bebas. Jenis uang ini tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Macam-macam uang giral. Yang pertama ada cek, yang kedua giro, yang ketiga kartu kredit, dan yang keempat wesel pos. Kelebihan menggunakan uang giral. Yang pertama, uang giral dapat memudahkan pembayaran karena tidak perlu membawa uang kontan. Yang kedua, uang giral dapat diterima dalam jumlah yang tidak terbatas. Yang ketiga, uang giral lebih aman karena resiko kehilangan uang lebih kecil. Yang keempat, lebih praktis dan aman. Yang kelima, jika hilang dapat dilacak kembali atau diblokir dengan cara melapor kepada pihak bank. Yang keenam, uang giral dapat dipindah tangankan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Dan yang terakhir, pecahan nilai uang giral dapat diatur sesuai keinginan. Selanjutnya, ada kelemahan menggunakan uang giral. Yang pertama, uang giral tidak efektif digunakan dalam transaksi kecil. Yang kedua, uang giral tidak dapat diterima oleh setiap orang. Kekayaan mudah tunai atau berlikuiditas tinggi. Kekayaan mudah tunai yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Beberapa kekayaan yang bersifat uang lainnya tidak dapat dengan serta-merta digunakan untuk memperoleh barang-barang, tetapi mereka dapat dengan mudah ditukarkan kepada uang. Kekayaan seperti itu adalah tabungan, deposito berjangka, surat pinjaman jangka pendek pemerintah, dan sertifikat Bank Indonesia. Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Sebaliknya, bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. Walaupun demikian, bank sentral mempunyai kemampuan yang lebih besar di dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi jika dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki bank umum. Bank sentral diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan bank umum. Yang kedua, ada bank umum. Kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta di negara maju dan negara berkembang. Bank sentral dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Misalnya, di negara ada kalanya bank umum yang dimiliki pemerintah, merupakan sebagian besar dari bank umum yang ada. Tetapi, manajemennya dan kegiatannya tidak berbeda dengan bank umum swasta yang biasa. Yang ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Tujuan dari bank umum yang terutama adalah berusaha agar kegiatan mereka dapat menghasilkan dan memberikan keuntungan yang maksimum kepada para pemiliknya. Sedangkan bank sentral didirikan bukanlah untuk tujuan tersebut. Tujuan penting lainnya dari mendirikan bank sentral adalah untuk membantu menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan yang terakhir, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Bank sentral diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak mata uang, yaitu mengeluarkan uang logam dan kertas. Fungsi bank sentral. Secara garis besar, bank sentral ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan 4 kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Artinya, bank sentral bertindak sebagai lembaga keuangan, terutama yang menyimpan uang yang dimiliki pemerintah. Seterusnya, pemerintah menggunakan jasa-jasa bank sentral untuk membayar dan mengirimkan uang kepada pemerintah daerah dan departemen-departemen pemerintah lainnya. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Artinya, bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya, dan bank sentral merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank-bank umum tidak lagi memperoleh dari sumber lain. Bank sentral memberikan jasa kepada bank umum adalah sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Bank umum akan menyimpan sebagian uang tunai yang dimilikinya, dan
sebagian dari tabungan masyarakat yang diterimanya sebagai cadangan untuk memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Artinya, apabila bank-bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya tidak diawasi, dikhawatirkan akan merugikan masyarakat dan mempengaruhi kestabilan dan perkembangan perekonomian negara. Untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diharapkan, maka bank sentral diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mengawasi dan memberi petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam perekonomian mengenai kebijakan yang perlu mereka jalankan dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan dari waktu ke waktu untuk mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Dan yang keempat, ada mengawasi kegiatan keseimbangan perdagangan luar negeri. Salah satu cara untuk menciptakan kestabilan ekonomi adalah dengan mempertahankan stabilan nilai kurs mata uang asing, dan ini merupakan salah satu tugas bank sentral. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain menaikkan suku bunga apabila terdapat tekanan-tekanan yang akan menurunkan nilai kurs mata uang asing. Cara lainnya adalah dengan membatasi impor, artinya di mana impor tidak melebihi ekspor. Demikian penjelasan materi mengenai uang dan institusi keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.